Izin menjawab sudah, dokter. Oke. Baik, kalau misalnya kita yang pertama ini mengenai apa degenerasi bengkak keruh ya. Jadi ada jejas itu bisa menyebabkan pembengkakan pada sel. Ya, contohnya di sini adalah organ hati. Jadi kalau misalnya secara makroskopik kita melihat hati ya, pernah lihat kan hati yang normal ya? Di anatomi atau misalnya atau kita hati yang sudah suka kita makan aja misalnya hati ayam atau hati sapi gitu ya warnanya merah begini ya merah gelap gitu kan. Apa sudutnya tumpul ini kan seperti ini. Tapi kalau misalnya hati yang membengkak itu secara apa secara makroskopik itu akan lebih berat ya karena mengandung banyak air ya. Akan lebih berat. Kemudian warnanya juga menjadi lebih pucat seperti ini. Ini enggak pucatnya enggak terlalu ini ya. Apa namanya? eh eh, terlalu kuning gitu ya. Jadi kalau misalnya yang memang membengkak gitu dia lebih pucat dari warna yang merah yang gelap ini. Gitu ya, kalau secara makroskopik. Jadi ketika kita mau menilai secara mikroskopik lewat mikroskop, kita juga mesti dilakukan penilaian secara makroskopik gitu. Nah, apa yang kita lihat secara mikroskopik? Jadi kalau secara histologi normal, hati itu kan ada apa? Ada segitiga portanya ya, ya kan? Mikroskopik ini ada segitiga porta. Isi segitiga porta apa? Mutiara. Segitiga porta isinya apa? Ada arteri, vena, dan ductus biliaris. Arteri dan vena hepatika, kemudian ada ductus biliaris. Kemudian di sini ada vena centralis. Nah, hati itu ya, sel-sel hati itu apa susunannya itu satu lapis. Ya, satu lapis bergerak dari segitiga porta ke vena centralis seperti ini. Ini kan satu lapis gitu ya. Eh, Pointer saya kelihatan, Misel? Izin menjawab terlihat, dokter. Mm. Nah, ini kan ini bisa ditunjukin di sini ya. Kalau misalnya secara normal sel-sel hati itu tersusun radier gitu, bergaris jadi satu garis gitu, barisnya rapih gitu ya. Ini yang normal. Misalnya satu-satu gitu, tersusun satu-satu gitu ya. Tapi ketika dia mengalami apa misalnya apa jejas gitu, misalnya pada hepatitis, dia bisa membengkak hatinya gitu. Secara makroskopik hatinya membesar gitu ya. Nah, apa yang kita lihat secara mikroskopik? Secara mikroskopik nanti kita melihat hepatosit hepatosit ini atau sel hati ini nanti akan lebih membesar. Sitoplasmanya itu lebih pucat dan ada granul-granul di dalam sitoplasma. Intinya mungkin masih ada yang baik, tapi di sitoplasmanya bedakan ini yang normal, yang sebelah sini yang ada tunjukkan ini ya. Kemudian ini yang mengalami degenerasi bengkak keruh atau degenerasi hidrofik. Gitu. Nah, degenerasi hidrofik yang lain misalnya ini. Ini adalah pada pada hamil anggur atau mola ya, mola hidatidosa kalau kita bilangnya atau partial mole kalau nama lainnya. Jadi ketika kita mengenal satu terminologi ya, terminologi di kedokteran itu kan sebenarnya ada beberapa gitu ya. Jadi kita harus tahu kita cari lah gitu ada beberapa terminologi ini kalau di Indonesia Pak mola hidatidosa. Kalau kita lihat searching gitu biasa ada partial mole, ada complete mole itu sama ya. Terus atau hamil anggur di istilah Indonesia kan lagi. Ini hamil anggur. Jadi kehamilan tapi dia tidak menghasilkan tidak tidak menghasilkan janin gitu. Nah, jadinya tidak apa namanya tuh hamil dengan gelembung-gelembung mola. Jadi bergelembung gitu. Jadi nggak jadi bayi gitu ya, nggak jadi janin. Akhirnya dia 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 jadi keguguran gitu ya. Nah, yang kita lihat apa?
Yang kita lihat adalah ada Villi chorioalis, ini plasentanya ya. Plasentanya itu isinya adalah Villi chorioalis yang untuk nutrisi ya si janin itu tersebut. Nah, ini Villi chorioalisnya ini dilapisi oleh sel-sel trofoblast. Ketika dia mengalami degenerasi hidrofik, nah, ini kan Villi yang normal. Degenerasi hidrofik ini di bagian sini di dalam apa Villi-nya itu gitu. Nanti dia bentuknya melebar-melebar gitu. Jadi nggak seperti yang kecil-kecil seperti ini. Nah, ini degenerasi hidrofik pada mola. Nah, kemudian degenerasi lemak ya. Degenerasi lemak nama lainnya adalah steatosis, steatosis hepatocyte atau steatosis parenkhimal ini karena adanya lemak ya, lemak di dalam sel-sel hati tersebut. Ya, ketika dipotong itu biasanya hatinya mengandung banyak minyak gitu. Terus kalau banyak minyak dia akan mengapung dalam formalin gitu. Mikroskopiknya seperti ini ya. Bentar. Nah, ini masih yang normal ya. Kita lihat kan susunannya ini arteri, ini vena, arterinya mungkin nggak kelihatan di sini ya. Ini ductus biliaris. Nah, ini kita lihat kalau hepatosit yang normal itu selnya satu-satu tersusun berjejer gitu ya, berbaris, intinya bulat, bagus gitu. Nah, kalau hepatosit yang mengalami degenerasi lemak, itu nanti di sitoplasmanya akan ada bagian yang kosong begini seperti vakul. Vakul itu rongga ya. Nah, karena apa? Karena ini mengandung lemak. Kalau lemak itu akan larut dengan formalin. Ya, kalau di histologi atau di patologi anatomi itu proses pembentukan, maksudnya proses pembuatan dari organ, gitu ya, organ menjadi slide yang bisa kita lihat di mikroskop itu ada ada pengaruh formalinnya. Ya, jadi diawetkan dulu, kemudian nanti dia di apa airnya dibuang gitu diganti gitu ya nanti ini larut yang lemak ini larut dengan formalin ya jadi ketika kita lihat secara mikroskopik sitoplasmanya ini kosong-kosong begini ada vakuum lemak gitu. Nah ini inti yang si hepatosit itu terletak di tepinya gitu nah, ya nah ini misalnya ini vakuum lemaknya ini intinya. Nah, kalau yang sel yang seperti ini tuh kan nggak tidak mengalami degenerasi lemak ya. Nah, ini sebagian besar sel-sel yang hepatositnya sudah berganti menjadi sudah berdegenerasi lemak gitu. Nah, kemudian degenerasi yang lain adalah degenerasi lipomatosis, nama lainnya fatty ingrowth atau fatty infiltration. Jadi secara makroskopik itu jantung itu kan biasanya tidak ditutupi oleh lemak ya, tapi jaringan perikard ya, serosa gitu ya. Jadi ketika dia ditutupi lemak, warnanya lebih kuning, lebih lembek ya, ya seperti lemak gitu ya. Pernah lihat lemak kan ya, kuning lembek gitu. Nah, apa yang kita lihat secara mikroskopik di antara sel-sel otot jantung ya, otot jantung ini otot jantung, ini ada lemak yang masuk. Ya, jadi lemaknya itu tidak di permukaan tapi masuk ke dalam, jadi menyusup di antara sel-sel otot jantung. Gitu. Kalau di mikroskop mungkin lebih lebih jelas lagi ya. Kemudian degenerasi hialin. Ini strukturnya homogen, translucent. Jadi translucent itu tembus cahaya, warnanya merah muda kalau mikroskop dengan populasi hematoxylin eosin ya. Ini contohnya adalah pada tumor jinak ya, tumor jinak dari otot polos ya, dari uterus. Nah, ini kita lihat bahwa ini ada proliferasi dari sel otot. Jadi sel ototnya itu bertambah, tapi membentuk tumor. Ini kalau neoplasia nanti kita pelajari ya. Membentuk tumor sehingga sel-sel ototnya itu banyak gitu. Membentuk massa tumor di dalam uterus. Nah, ini sel-sel ototnya, sel-sel otot polos itu. Nah, sel otot polos itu bisa menghasilkan matriks ya, matriksnya yang homogen seperti ini. Ini namanya degenerasi hialin yang merah agak muda ya.
seperti itu. Dia menimbun matriks tersebut sehingga secara apa namanya konsistensinya atau ketika kita raba itu agak kenyal gitu ya. Kemudian yang ketujuh degenerasi musin atau lendir atau ya musin ya mukus ya. Mukus itu lendir atau yang mengandung protein gitu. Ini contohnya adalah pada ovarium yang mengalami kista ya, yang berubah menjadi kista. Kenapa sih dia ini ovariumnya ya? Ini ovariumnya ya, ini kista-kistanya gitu. Kalau ovarium yang normal kan dia kecil ya, kecil dan padat. Nah, tapi di sini ovariumnya sudah jadi tumor jinak ya. Oh, kis adenoma mucinosum namanya. Ini tumor jinaknya berkista-kista ini. Ini dinding kistanya. Kista itu rongga ya, rongga yang isinya adalah cairan. Nah, ini cairan musinnya atau cairan lendirnya gitu. Nah, ini kistanya. Ini kalau udah terbelah kan dia terbuang isinya ya. Ini kistanya banyak di sini. Nah, apa yang memproduksi musin tersebut? Yang memproduksi musin adalah sel-sel goblet ya. Masih ingat nggak sel goblet, Azizah? Sel goblet itu apa? Sel goblet yang saya ketahui dokter itu sel yang di jaringan epitel yang menghasilkan mukus. Ya, yang menghasilkan mukus ya. Bentuknya apa? Goblet itu berarti piala ya. Jadi dia seperti dia membayangkannya itu seperti piala. Jadi intinya itu di sini di bagian basal di bawah. Nah, di sitoplasmanya itu lebih bulat. Jadi sitoplasma itu kayak menggelembung gitu ya. Nah, disitulah dia musinnya di dalam sitoplasma. Kemudian dikeluarkan ke lumen gitu. Lumen itu yang rongganya tadi. Lumen itu kan rongga ya. Rongga kistanya tadi itu. Jadi jadilah isinya adalah musin ya atau lendir atau mukus gitu ya. Nah, ini mengeluarkan lendir gitu. Jadi degenerasi musin. Lalu yang kedelapan degenerasi miksoid. Saya punya waktu sampai kapan, Michelle? Izin menjawab dokter, mungkin sampai pukul 7:05 karena 7:10 sudah dimulai praktikum dok. Baik-baik. Degenerasi miksoid ya, degenerasi yang menyerupai musin. Jadi dia em, menyerupai musin, dia bukan musin asli gitu, bukan lendir yang biasa gitu ya, tapi menyerupai. Jadi misalnya ini pada fibroadenoma mami ya, pada tumor jaringan payudara yang jinak ya, contohnya ini. Nah, fibroadenoma mami itu secara makroskopik kita akan kalau ketika kita belah itu tumornya itu akan lebih licin. Nah, lebih licin itu kenapa? Karena ada jaringan seperti musin di sini. Jadi ini ada dia itu adalah tumor yang berasal dari jaringan ikat itu, jaringan ikat yang ini ya, yang sel-selnya memanjang ini kan, yang intinya memanjang ini menghasilkan matriks tadi. Matriksnya adalah matriks mixoid gitu. Jadi seperti mixoid, oid itu kan menyerupai ya. Kalau kayak misalnya mukoid itu berarti menyerupai musin gitu. Mixoid menyerupai apa namanya musin juga gitu ya. Nah, di sini yang longgar-longgar ada agak kebiruan ini, kebiruan ya. Nah, inilah yang dinamakan degenerasi mixoid pada fibroadenoma mami atau tumor jinak payudara. Tuh. Kemudian kemarin nekrosis perkijuan sudah mulai kita bahas satu-satu ya. Nekrosis perkijuan ini satu tanda khas pada tuberkulosa. Ini yang dari jaringan kelenjar getah bening. Saya tadi nggak nampilin hmm, cari kelenjar getah beningnya ya. Nah, kalau kelenjar getah bening itu Dio masih ingat Dio kelenjar getah bening secara histologi seperti apa? Dio masih di jalan ya. Ya, ini siapa ini? Ini ada yang nggak pakai nama ya. Hmm. Ya, kalau kelenjar getah bening ya,
dia itu ada kapsulnya, ya. Dia tempat pematangan limfosit B, ya. Dia ada kapsulnya di bagian korteks. Nanti masih ingat Jihan? Di bagian korteksnya ada apa? Ada sentrum germinativum, nama lainnya follicle limfoid, ya. Itu di tempat pematangan sel limfosit B, gitu ya. Di korteksnya ada sentrum germinativum, kemudian ada parakorteks dia di bawahnya lagi, kemudian ada medula. Nah, kalau misalnya dia mengalami tuberkulosa, jadi Pulsa, ada jadi infeksi tuberkulosa, nanti di antara si sentrum germinativum itu akan kita temui nekrosis perkijuan. Nah, nekrosis yang homogen seperti ini. Ini nekrosis ya. Kalau nekrosis itu kita lihat sel-selnya atau intinya nggak dominan gitu ya. Di sini yang homogen. Ini warna-warna pink, pink homogen atau rata gitu. Ini adalah nekrosisnya, ya. Nah, nekrosis perkijuannya seperti ini gambarannya. Nah, kemudian tadi deposit apa atau deposit atau penumpukan ini antrakosis, penimbunan debu berupa zat karbon pada paru, contohnya pada orang-orang yang sering menghisap karbon gitu ya, misalnya pada apa? Jadi kalau misalnya pakai apa di udara kota gitu ya, banyak karbon, banyak asap kendaraan gitu, itu bisa menyimpan debu karbon di dalam parunya gitu. Contohnya ini, jadi ketika secara makroskopik kita akan melihat parunya itu lebih hitam, ya, lebih hitam. Secara mikroskopik dengan mikroskop kita akan melihat ini normal apa ini paru Naila masih ingat? Naila, ini apa Naila? Baik, yang di situ adalah untuk parunya dia bronchus terminalis ya dokter. Ini bronkusnya, ya. Ya, Terus ini apanya ini kalau setelah bronkus apa? ada bronchiolus ya dokter. Oh, bronchiolus kecil. Ini yang ujung-ujungnya ini, Kalau yang itu yang seperti rongga-rongga ini. rongga-rongga itu seperti sakus atau ductus ya dokter. Oh, ini alveolus. Oh ya, Masih ingat alveolus. ujungnya? Ya. Alveolus. Alveolus itu dilapisi oleh sel-sel alveoli ya, yang Nah, gepeng-gepeng gitu. ya. Nah, ini alveolus. Di dalam apa namanya? Di dalam paru ini ada makrofag yang eh yang khas, yang memang residennya tempatnya itu di paru gitu. Apa namanya? Makrofag Makrofag alveoli dokter. alveoler ya, alveolar makrofag. Nah, nanti ketika ada benda, jadi ketika ada debu karbon yang disimpan di sini, nanti dia akan ditangkap oleh makrofag tersebut. Ya, debu karbon itu kan warnanya hitam. Nah, itu makrofag tersebut akan menangkap debu karbonnya tersebut di dalam sitoplasmanya. Jadi ada penumpukan apa karbon di dalam sini ya, namanya ini antrakosis gitu. Nah, ini nih yang kehitaman-kehitaman ini karbonnya ya. Ini bisa kita temukan pada orang misalnya perokok itu ya, atau misalnya yang sering terkena asap atau polusi gitu udara gitu ya. Karena ini dianggap sebagai benda asing oleh makrofag. Jadi dia harus menyingkirkan itu. Tapi ketika numpuk banyak itu dia nggak mampu. Jadi dideposit di sini atau diendapkan di sini gitu ya. Nah, ini ductus, ini bronchiolusnya ya. Ini alveolus, alveolus yang rongga-rongga ini alveolusnya. Nah, makrofagnya itu ada di sekitar alveolus, bukan di dalam gitu ya. Kemudian pigmen bilirubin. Nah, ketika terjadi apa namanya? Ketika terjadi infeksi, nah itu bisa merusak, bisa mengganggu apa? Mengganggu metabolisme bilirubin, ya. Zat warna kuning itu ya pada metabolisme bilirubin ya. Nanti bilirubinnya tersebut nanti akan yang harusnya dikeluarkan melalui ductus biliaris, dia akan tersimpan di sini, ya, di antara sel-sel hepatosit. Ini warnanya kekuningan. Sehingga pada orang-orang dengan hepatitis, misalnya, pada infeksi pada sel hepar, itu akan terlihat berwarna kuning, ya, ikterik namanya, atau jaundice, ya. Kenapa? Karena ada
penumpukan pigmen bilirubin di dalam sel-sel hepatositnya. Gitu. Ini pigmennya warna kuning di dalam sitoplasma ya. Sel-selnya seperti tadi membengkak gitu ya. Nah, di antara sini ada di sitoplasmanya ada pigmen. Warnanya kekuningan. Ini penumpukan metabolisme ya. Kemudian perkapuran. Perkapuran kalau kita lihat ini apa? Masih ingat nggak ini apa? Secara normal ya, ini apa sih? Ini aja deh nih. Ini adalah pembuluh darah arteri yang mengalami aterosklerosis ya. Jadi ada sumbatan. Bisa nyumbatnya sampai 100% seperti ini atau bisa menyumbatnya sampai berapa ini? 75% ya. Nah, ini kan sebenarnya dinding arterinya tuh ini ya, yang bulat ini. Nah, tapi ketika ada penumpukan zat-zat kolesterol di dalam sini, ada jejas endotel di endotelnya, dia akan menumpuk, jadi akan nekrosis. Nekrosis itu akan mengeluarkan kalsium, ya, mengeluarkan kalsium sehingga nanti warnanya akan kehitaman seperti ini. Ini yang bisa menyebabkan pembuluh darahnya jadi keras, gitu. Ini namanya perkapuran atau kalsifikasi, ya. Hitam ini adalah kapurnya, zat kapurnya atau kalsifikasinya. Ini pembuluh darahnya seperti ini gitu. Ya, ada nekrosisnya, kemudian ada kalsifikasi. Ini pada pembuluh darah arteri yang mengalami aterosklerosis. Ya. Nah, kemudian yang kedua lagi adalah adaptasi sel. Di kemarin kita melihat adaptasi sel ya, jadi satu sel jadi sel yang lain gitu ya. Nah, contohnya ini adalah pada serviks ya. Jadi ini ektoserviks ada sel squamosa. Kemudian endoserviks ada epitel silindris atau torak ya, atau apa ini? Epitel silindris ya, yang tinggi gitu ya. Kalau silindris itu berarti diameter horizontalnya lebih kecil dari diameter vertikal. Jadi ketika itu kita lihatnya tinggi-tinggi gitu ya. Nah, ini endoservik, ini ektoservik. Nah, apa yang terjadi ketika dia mengalami iritasi yang lama, dia bisa mengalami metaplasia. Ya, karena kemarin itu kan ada perubahan reprogramming ya dari stem cell ya di sini. Stem cellnya itu biasanya ada di mana sih? Ada di bagian basal. Nah, ini yang mengalami metaplasia squamosa. Bagian sini ya, bagian si endocervixnya ini atau bagian di squamocolumnar junction ini mengalami metaplasia menjadi seperti ini. Jadi squamous semua dia. Nah, seperti ini. Ini epitel squamosnya yang bertumpuk ya dari mulai basal sampai ke atas yang sitoplasmanya banyak. Gitu. Ini metaplasia squamosa. Kemudian hiperplasia simplex endometrium, kemarin kita sudah belajar bahwa pada hiperplasia itu bisa, pada endometrium itu bisa terjadi hiperplasia karena ada pengaruh hormon di sana. Yang kita lihat adalah sel-sel kelenjar endometrium, maaf, ini salah. Ini enggak ada gambarnya. Sel-sel kelenjar di endometrium itu menjadi bertambah banyak, ya. Bertambah banyak, ada proliferasi dari epitel kelenjarnya, dan itu bertambah padat gitu pada hiperplasia endometrium. Jadi kita lihat di mikroskop aja ya. Nah, kemudian hiperplasia prostat, ini prostatnya membesar, membesar secara mikroskopik kita lihat bahwa di dalam prostatnya ada kelenjar-kelenjar yang bertambah. Ini kelenjar prostat ya. Kelenjar yang bertambah, bisa dia bentuknya bulat atau bisa irregular dan bisa kistik begini, apa atau berongga-rongga ya, berongga-rongga seperti ini. Dan kadang dia menghasilkan mengeluarkan protein ya, di sini yang homogen ini namanya corpora amylacea yang di tengah ini ya, yang di lumennya ini protein yang berwarna pucat ya, seperti lendir. Nah, di sini namanya corpora amylacea. Nah, epitel yang di dalam sini karena dia hiperplasi, dia memadat, dia bisa membentuk lipatan papiler, melipat seperti jari seperti ini ya. Ini 1, 2, 3 gitu ya. Dia karena dia mengalami hiperplasia, bertambah selnya nggak muat gitu, dia bisa menonjol ke dalam lumen, jadi dia membentuk lipatan seperti ini, lipatan papiler. Ini pada hiperplasia prostat. Nah, untuk penyakit infeksi ada apendisitis akut,
Hanya pada appendicitis akut kita lihat pada reaksi lokal dia akan kongesti, eksudasi, ya, bengkak. Kemudian ada reaksi selnya, ada marginasi, migrasi, dan fagositosis. Jadi sel-sel radangnya itu akan mulai ada di dalam pembuluh darah dan akan mengalami marginasi masuk ke dalam jaringannya. Gitu. Nah, isinya pus biasanya ya, karena dia sudah merusak epitel si appendixnya itu tadi. Eksudat purulen bercampur darah, kan kadang ada fekalit. Fekalit ini adalah feses yang mengalami pengerasan ya. Jadi dia menyumbat si appendixnya. Lapisan epitelnya ulcerasi, ada jaringan limfoid, ada sel PMN dan sel yang lain, muskularis yang lain. Nah, kalau ini salpingitis ini adalah peradangan pada tuba falopi. Tuba falopi di mana? Jihan. Tuba falopi. Tuba yang menghubungkan ovarium dengan dan uterus. endometrium ya. Nah, kalau secara normal dia mukosanya itu ada tonjolan atau plika, lipatan mukosa seperti ini ya. Ini ya ini yang normal. Nah, kalau ketika dia mengalami peradangan pada salping itu bisa terjadi akibat infeksi ya, infeksi gonore misalnya atau misalnya Staphylococcus ya. Di sini dia mengalami pembengkakan pada mukosanya. Nih, jadi dia nggak seperti runcing-runcing seperti ini, tapi mukosanya itu melebar. Kemudian ada pembuluh darah yang mau lebar di sini, hiperemis, ya. Nah, ini pembuluh darah yang melebar. Dan di sini ada infiltrat sel radangnya. Bisa radang kronik, misalnya ada limfosit, atau misalnya neutrofil. Di sini. Kalau yang neutrofil berarti dia salpingitis, apa Regina? Kalau isinya neutrofil, dia sifatnya salpingitis akut. Tapi kalau isinya limfosit adalah salpingitis kronik, gitu ya. Setelah salpingitis, kolesistitis kronik. Nah, ini secara normal kolesistitis itu berarti radang yang berasal dari ductus biliaris ya atau vesica velea. Nah, biasanya itu terjadi akibat adanya batu empedu. Ya, batu empedu terbentuk di situ atau batu kolesterol ya. Nah, di situ bisa terjadi merusak mukosa dari vesica velea atau gallbladder ya. Gallbladder atau vesica velea. Nah, di sini secara normal dia hanya dilapisi oleh satu lapis sel ya, di sini aja mukosanya gitu, selapis gitu ya, ada kemudian ada sel otot ya pada submukosa. Nah, ketika ada batu, dia akan mengiritasi mukosa ini gitu. Mengiritasi mukosa ini sehingga terjadilah proses peradangan. Nah, proses peradangan itu bentuknya seperti ini. Nanti secara mikroskopiknya akan kita temui mukosanya iritasi gitu. Jadi terlepas sel epitelnya ini ya. Kemudian ada sel radang limfosit dan kadang-kadang sel epitel yang ada di permukaan ini bisa masuk ke dalam. Nah, bisa masuk ke dalam ya, membentuk lipatan seperti ini, masuk-masuk ya. Nah, ini namanya sinus Rokitansky-Ashoff. Ini lipatan papilernya itu bisa sampai ke muskularis di sini, sel ototnya ini bisa sampai juga ke di serosanya. Itu. Ini pada kolestitis kronik. Nah, ini untuk limfadenitis tuberkulosa, bentuknya tadi sudah kita lihat ada nekrosis perkijuan ya atau nekrosis kaseosa ya. Ini nekrosis yang homogen ini adalah nekrosis kaseosa. Kemudian pada tuberkulosis akan kita banyak temukan apa kemarin? Sel makrofag epiteloid ya, sel yang menyerupai epitel. Jadi sel-sel makrofag itu akan memiliki banyak sitoplasma karena dia berusaha untuk memfagosit si Mycobacterium. Nanti di sitoplasmanya itu akan lebih banyak gitu, lebih lebar sehingga membentuk sel yang mirip epitel gitu ya. Nah, yang sitoplasmanya banyak ini namanya epitelioid.
Jadi oid ya, mirip seperti epitel gitu. Kemudian di sini karena dia berusaha untuk menelan atau memfagosit si Mycobacterium, ini sama-sama dengan sel-sel epitel makrofag yang lain. Ini berkumpul, terbentuklah namanya sel Datia Langhans. Ini satu-satunya. Ini satu Datia Langhans. Datia itu raksasa ya, sel raksasa. Jadi ini Datia, ini Datia, ini Datia. Kalau ini karena si Langhans yang menemukan namanya sel Datia Langhans. Jadi dia ada sel makrofag yang berkumpul menjadi satu ya dengan sitoplasmanya lebar, kemudian intinya berada di tepi. Ini sel Datia Langhans. Nah, di sekitarnya kita bisa melihat ada limfosit ya. Nah, kalau Morbus Hansen itu seperti sama, reaksi radangnya adalah granulomatosa juga, tapi ini pada kulit gitu ya. Pada kulit dia akibat dari Mycobacterium lepra. Nah, kalau tadi Mycobacterium tuberculosa, kalau pada Morbus Hansen dia Mycobacterium lepra. Nah, Mycobacterium lepra ini akan menyerang sel-sel saraf perifer, ya, menyerang sel saraf perifer sehingga rusaklah sel saraf perifernya dan bisa menyebabkan mati rasa. Ya, hipoestesi ya. Jadi rasanya pun berkurang, jadi ada mati rasa. Jadi bisa juga dia menyerang folikel rambut. Jadi rambutnya rontok. Jadi di patologi itu kita belajar bagaimana apa sih yang terjadi secara klinis itu yang mendasari terjadinya misalnya tadi mati rasa itu kenapa sih? Oh, secara mikroskopik bahwa dia si Mycobacterium itu menyerang si sel saraf gitu di perifer, makanya kita bisa menemukan mati rasa gitu. Misalnya kalau misalnya dia ke folikel rambut, folikelnya rambutnya rontok, nah kita bisa menemukan ada rambut yang rontok di situ. Nah ini pada Morbus Hansen dia menyerang saraf perifer dan ketika ada menyerang si apa namanya si sel saraf tadi ya, nanti dia akan datanglah makrofag ya, makrofagnya itu berkumpul di situ gitu di dalam dermis ya, bukan di epidermis. Ini epidermis kan, ini dermisnya. Nah, ini di dalam ada kelompokan si makrofag di dalam dermis, ini namanya granuloma ya. Kalau granuloma tadi adalah kumpulan dari sel-sel makrofag ya, di di sini dalam hal ini di dermis gitu ya, gitu ya. Untuk praktikumnya seperti itu ya. Ada berapa itu? 20 slide ya. Nanti silahkan dilihat di mikroskop. Ya, nanti saya di ruangan, nanti di kloter 1 bikin absennya ya. Misal yang kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 itu bikin absennya, Baik, nanti kita baik lanjut dokter. ruangan praktikum ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi di ruang praktikum aja. Baik, terima kasih dokter.